Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Fatwa Fimadan dari kelas M04 NIM 1950801110044. Email saya alwifatwa@student.ub.ac.id. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi korelasi dan regresi dalam menyelesaikan soal berikut, di mana pada soal ini didapatkan hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas. Adapun data suhu dan BOD-nya adalah sebagai berikut ini. Nah, itu kita tentukan yang pertama bagaimana keeratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Berantas. Yang kedua, apakah hubungan tersebut bersifat signifikan menggunakan alfa 0,05. Yang ketiga, model estimasi regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh kandungan suhu terhadap kelimpahan BOD. Yang keempat, koefisien determinasi. Dan yang kelima, apakah pengaruh suhu terhadap kelimpahan BOD bersifat signifikan. Yang pertama, untuk mencari korelasinya atau RX-nya, kita ubah dulu data suhu Celsius dalam satuan Celsius dan BOD dalam satuan miligram per liter ini ke dalam satuan yang sama, yaitu Ln. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah itu, kita buat permisalan. Suhu kita lambangkan dengan X, BOD kita lambangkan dengan Y. Dan N sama dengan 10, di mana N ini merupakan ukuran sampel. Dan yang selanjutnya, kita membuat scatter plot. Scatter plot ini kita buat dengan cara kita blok data suhu dan data BOD. Setelah itu, kita ke menu insert, pilih scatter yang paling atas ini. Setelah itu kita klik dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dan hasilnya akan seperti ini. Di mana pada scatter plot tersebut didapatkan tren linear positif yang secara deskriptif suhu berpengaruh positif terhadap BOD. Dan yang selanjutnya, kita buat tabel perhitungan untuk mencari nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Sebelum itu kita masukkan dulu data XY seperti berikut ini. Dan kita cari nilai XY dengan cara mengkalikan data X1 dengan data Y1. Dan didapatkan hasil Y 7,34. Dan yang selanjutnya kita cari XY pada data kedua dengan cara memperkalikan data X1, X2 dengan Y2 dan didapatkan hasil sebesar 8,01 dan seterusnya. Setelah itu kita cari X kuadrat dengan cara mengkalikan data X1 kita pangkatkan 2 dan data X kuadrat kedua kita cari dengan cara mengkuadratkan data pada X nomor 2 dan seterusnya. Setelah itu kita cari nilai Y kuadrat dengan cara mengkalikan Y pada tabel 1 dan mengkuadratkannya. Setelah itu Y kuadrat pada data nomor 2 kita cari dengan cara mengkuadratkan data pada Y nomor 2 dan seterusnya. Setelah kita ketahui data XY, X kuadrat, dan Y kuadrat, kita cari hubungan korelasinya atau FXY-nya dengan cara N kali X kali Y dikurangi X kali Y. Nah, itu dibagi akar N kali X kuadrat min X pangkat 2 kali N kali Y kuadrat min Y pangkat 2. Nah, kita masukkan datanya dan datanya sebagai berikut ini. Setelah itu didapatkan hasil sebesar 0,72. Karena RXY ini bersifat positif, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan BOD bersifat searah. Artinya jika suhu meningkat, BOD pun juga akan meningkat. Adapun keeratan hubungan antara suhu dan BOD tergolong sangat kuat karena berada dalam interval 0,7 hingga 0,8. Setelah itu
kita cari uji hipotesis kita. Setelah itu kita uji hipotesis dari korelasi sebelumnya. Yang pertama, pernyataan hipotesis di mana H0 merupakan tidak ada hubungan antara suhu dan BUD, dan H1 menyatakan tidak ada hubungan antara suhu dan BUD, yaitu ukuran sampel dan tingkat kesalahan, di mana ukuran sampel ini dilambangkan dengan N yang berjumlah 10 dan tingkat kesalahan dilambangkan dengan alfa sama dengan 0,05. Dengan distribusi sampling ini menggunakan distribusi sampling T. Selanjutnya ada titik kritis, di mana dB sama dengan N-2 sama dengan 10 min 2 dan didapatkan hasil 8. Setelah itu kita cari T tabelnya dengan cara plus minus T alfa min 2, dB sama dengan T 0,025,8. Setelah itu kita cari pada data tabel dan didapatkan hasil sebesar plus minus 2,306. Setelah itu daerah penolakan atau penerimaan H0. Data tabel tersebut kita masukkan pada daerah penolakan atau penerimaan H0 seperti berikut. Baik yang minus kita letakkan pada bagian kiri dan yang positif kita letakkan pada bagian yang kanan seperti berikut ini. Setelah itu kita cari statistik uji, di mana di data sebelumnya sudah kita dapatkan nilai RxY sebesar 0,72. Setelah itu kita cari T hitungnya dengan cara RxY dikali akar N-2 dibagi akar 1 min RxY kuadrat. Dan kita masukkan datanya seperti berikut dan didapatkan hasil sebesar 2,96. Setelah itu keputusan dan kesimpulan, di mana keputusan ini T hitung lebih besar dari T tabel. Karena T hitungnya bernilai 2,96, kita letakkan di sebelah kanannya T tabel sebesar 2,306 ini seperti berikut. Dan keputusannya didapatkan hasil karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka jadi tolak H0. Dan kesimpulannya ada hubungan antara suhu dan BUD. Baik, yang selanjutnya mencari regresi. Sama seperti sebelumnya, data suhu dan BUD kita ubah dulu ke dalam satuan ln. Seperti berikut ini. Setelah itu kita buat permisalan, suhu dilambangkan dengan X dan BUD dilambangkan dengan Y. Dan setelah itu kita buat scatter plot menggunakan data suhu dan BUD dalam satuan ln. Dengan cara kita blok dulu data suhu dan BUD seperti ini. Setelah itu pilih menu insert dan scatter yang paling atas ini. Setelah itu kita klik dan hasilnya seperti berikut ini, di mana pada data scatter plot tersebut termasuk tren linear positif yang secara deskriptif suhu berpengaruh positif terhadap BUD. Setelah itu kita buat tabel perhitungan sama seperti sebelumnya, tetapi pada tabel perhitungan ini yang kita cari adalah XY dan juga X kuadrat. Di mana untuk mencari XY ini dicari dengan mengkalikan data X dan juga data Y. Seperti contoh, data X1 kita kalikan dengan X1 ini, kita kalikan dengan data Y1 ini. Dan didapatkan hasil 7,34. Setelah itu, XY data kedua kita dapatkan dengan cara mengkalikan data X2 3,41 ini dengan Y2 2,35 ini dan didapatkan hasil 8,01 dan seterusnya. Setelah itu kita cari X kuadrat dengan cara mengkuadratkan data pada data X. Contohnya pada data X kuadrat 1 ini kita cari dengan mengkuadratkan data X1 sebesar 3,39 dan didapatkan hasil 11,52. Itu juga seterusnya.
Nah, setelah kita membuat tabel perhitungan tersebut, kita cari nilai B. Dimana untuk mencari nilai B ini menggunakan rumus N kali XY dikurangi X kali Y dibagi N kali X kuadrat dikurangi X pangkat 2. Dan kita masukkan datanya seperti berikut ini dan didapatkan hasil sebesar 6,27. Setelah itu kita cari nilai A dengan rumus Y per N dikurangi B kali X per N. Dan kita masukkan datanya seperti berikut. Setelah itu didapatkan hasil sebesar minus 19,02. Dan kita tulis model estimasi Y-nya yaitu minus 19,02 plus 6,27 XI. Dan kita interpretasikan di mana intercept A sama dengan minus 19,02 yang artinya apabila suhu perairan konstan maka perkiraan pelimpahan BUD sebesar XP minus 19,02 sama dengan 5,49 mg per liter. Nah, setelah itu stop B sama dengan 6,27 di mana setiap kenaikan suhu sebesar 1% maka akan mengakibatkan meningkatnya pelimpahan BUD sebesar 6,27%. Selanjutnya kita mencari determinasi atau R kuadrat. Di mana sebelumnya YI sama dengan minus 19,02 plus 6,27 XI. Selanjutnya kita membuat tabel perhitungan untuk mencari nilai YI aksen min Y rata-rata, YI aksen min Y rata-rata pangkat 2, YI min Y rata-rata, dan YI min Y rata-rata pangkat 2. Dimana untuk mencari nilai YI aksen ini, kita masukkan data YI minus 19,02 plus 6,27 XI, dimana XI ini kita menggunakan data 3,39 karena kita mencari YI pada data ke-1, YI aksen pada data ke-1. Sedangkan untuk mencari YI aksen pada data kedua kita menggunakan 3,41 dan didapatkan hasil 2,35 dan seterusnya. Setelah itu kita mencari YI aksen min Y rata-rata. Karena Y rata-ratanya belum kita ketahui, kita cari dulu Y rata-ratanya dengan cara YI per N, di mana YI ini merupakan jumlah dari YI 21,73 dibagi dengan N sama dengan 10 dan didapatkan hasil Y rata-rata sebesar 2,17. Nah, setelah itu Y rata-rata ini kita masukkan untuk mencari Y aksen min Y rata-rata dan didapatkan hasil 0,09. Dan untuk mencari Y aksen min Y rata-rata pada data kedua, kita menggunakan Y data ini 2,35 dikurangi Y rata-rata sebesar 2,17 dan didapatkan hasil 0,18. Setelah itu Y aksen min Y rata-rata ini kita kuadratkan dan didapatkan hasil 0,01 dan seterusnya. Setelah itu kita mencari YI min Y rata-rata. Untuk mencari YI min Y rata-rata pada data ke-1 kita menggunakan data 2,16 yang akan dikurangi dengan Y rata-ratanya 2,17 dan didapatkan hasil sebesar negatif 0,01. Untuk mencari YI min Y rata-rata kedua, kita gunakan data 2,35 ini, lalu dikurangi dengan Y rata-ratanya 2,17 dan didapatkan hasil 0,18. Setelah itu, kita mencari YI min Y rata-rata pangkat 2. Dimana untuk mencari YI min Y rata-rata pangkat 2 ini, kita menggunakan data ini, kita pangkatkan 2, didapatkan hasil 0,0. Setelah itu YI min Y rata-rata pangkat 2 untuk data kedua, kita menggunakan data 0,18 dan didapatkan hasil 0,03. Setelah itu, setelah kita ketahui semua data tabel ini, kita hitung nilai determinasi atau R kuadrat. Di mana untuk mencari R kuadrat ini menggunakan rumus Y aksen min Y aksen min Y rata-rata pangkat 2 dibagi dengan YI min
Y aksen pangkat 2. Dan kita masukkan datanya 0,17 dibagi dengan 0,32 dan hasilnya diperoleh sebesar 0,52. Di mana setelah itu kita interpretasikan di mana keragaman kandungan BOD yang dapat dijelaskan oleh kadar suhu sebesar 52%, sedangkan 48%-nya 48% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Setelah itu kita mencari uji hipotesis regresi. Dalam uji hipotesis ini kita menggunakan dua model uji, yaitu uji F dan juga uji T. Yang pertama menggunakan uji F. Dengan hipotesis yang pertama, H0 yang menyatakan suhu tidak mempengaruhi kandungan BOD dan H1 menyatakan suhu mempengaruhi kandungan BOD. Setelah itu, ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Di mana ukuran sampel ini dinyatakan dengan N sama dengan 10 dan tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa sama dengan 0,05. Setelah itu distribusi sampling ini menggunakan distribusi sampling F dan titik kritisnya P sama dengan 1, DB1. Setelah itu kita cari DB1 sama dengan P sama dengan 1. Setelah itu kita cari DB2-nya dengan rumus N min P min 1 sama dengan 10 min 1 min 1 sama dengan 8. Setelah itu kita cari F tabelnya dengan rumus F alpha, DB1, DB2 dan didapatkan hasil 5,32. Setelah itu daerah penolakan atau penerimaan H0. F tabel tadi kita masukkan ke dalam daerah penolakan atau penerimaan H0 seperti berikut. Setelah itu kita cari statistik ujinya JKR sama dengan Y aksen min Y rata-rata pangkat 2 sama dengan 0,17. Setelah itu JKT sama dengan YI min Y rata-rata pangkat 2 sama dengan 0,32. Setelah itu JKG sama dengan JKT min JKR. 0,32 dikurangi 0,17 sama dengan 0,15. Selanjutnya kita membuat tabel keragaman. Untuk mencari derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung serta F tabel. Yang pertama, derajat bebas atau DB. Di mana pada regresi, derajat bebas atau DB-nya 1. Sedangkan pada error atau galat, derajat bebasnya 8 dan derajat bebas totalnya 9. Setelah itu, jumlah kuadrat atau JK regresi 0,17, jumlah kuadrat atau JK error atau galat 0,15 dan JK totalnya 0,32. Setelah itu kita mencari kuadrat tengah atau KT dengan cara membagi jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas atau DB dan didapatkan hasil jumlah kuadrat kuadrat tengah regresi 0,17. Setelah itu kita mencari kuadrat tengah galat dengan cara membagi jumlah kuadrat atau JK dengan derajat bebas atau DB dan didapatkan hasil kuadrat tengah galat sebesar 0,02. Setelah itu kita mencari F hitung. F hitung ini kita cari dengan membagi kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah galat dan didapatkan hasil 8,83. Dan F tabel ini kita cari seperti sebelumnya, di mana untuk mencari F tabel ini kita menggunakan rumus ini. F alpha, DB1, DB2 didapatkan hasil 5,32. Setelah itu mencari keputusan dan kesimpulannya.
Keputusannya, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka terjadi penolakan H0. Nah, dan kesimpulannya, suhu mempengaruhi kandungan BUD. Yang selanjutnya, uji T. Yang pertama, pernyataan hipotesis, di mana H0 menyatakan suhu tidak mempengaruhi kandungan BUD, dan H1 menyatakan suhu mempengaruhi kandungan BUD. Selanjutnya, ukuran sampel dan tingkat kesalahan, di mana ukuran sampel N sama dengan 10 dan tingkat kesalahan sama dengan alfa 0,05 dan menggunakan distribusi sampling T. Setelah itu kita mencari titik kritisnya, di P sama dengan N-2 sama dengan 10-2 dan hasilnya 8. Setelah itu kita mencari T tabelnya dengan cara T alfa min 2, dB sama dengan T alfa T 0,025,8 sama dengan plus minus 2,306. Setelah itu kita membuat daerah penolakan atau penerimaan H0. Dimana yang 2,306 yang bernilai positif kita letakkan pada bagian kanan, dan yang kiri merupakan minus 2,306. Setelah itu kita mencari statistik uji. Dan pada data sebelumnya sudah diketahui B sama dengan 6,27 dan KTG sama dengan 0,02. Setelah itu kita mencari nilai SXX dengan cara X kuadrat min X pangkat 2 dibagi dengan N. Dan kita masukkan datanya sebagai berikut dan diperoleh hasil sebesar 0,0063. Setelah itu kita mencari SEB dengan rumus akar KTG dibagi dengan SXX dan kita masukkan datanya sebagai berikut dan diperoleh hasil sebesar 1,78. Setelah itu kita cari T hitungnya dengan rumus B dibagi dengan SEB. Setelah itu kita masukkan datanya sebagai berikut dan diperoleh hasil sebesar 3,52. Setelah itu keputusan dan kesimpulan. T hitung 3,52 ini kita letakkan pada bagian kanan 2,306 karena bernilai lebih besar dari T tabel. Nah, keputusannya T hitung lebih besar dari T tabel, maka terjadi penolakan H0. Dan kesimpulannya, suhu mempengaruhi kandungan BUD. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.